Ya itulah suara warga soal pemberantasan korupsi, ada yang nggak mikir, yang penting jualannya laku keras dan laris lah kira-kira gitu. Abraham Samad, saya ingin tanya ya, kalau kembali ke dalam kasus Firly dan juga pernyataan terbuka dari Agus Raharjo, apakah memang situasi ini agak tersendat karena memang ada tarik menarik atau saling kunci di antara aparat-aparat penegak hukum dalam konteks Firly Bahuri ini? Pertama kalau kita mau lihat ya, kalau kita flashback ke belakang, inilah era paling bobrok. Paling bobrok? Paling bobrok pimpinan KPK. Kenapa saya katakan paling bobrok? Kita bisa lihat ada Lili, fakta bukan fitnah. Lili itu melanggar etik sekaligus melanggar pidana. Kenapa saya katakan melanggar pidana? Karena menerima gratifikasi, fasilitas menonton balap di Mandalika. Tapi nggak diberikan sanksi hukuman. Kemudian yang kita lihat sekarang Firly. Dan yang ketiga kemarin, pegawai KPK itu terlibat di dalam pemerasan di rutan KPK sendiri dan sekaligus pelecehan seksual. Gambaran ini mempertegas, memperjelas kepada kita semua bahwa inilah era paling bobrok. Oke. Nggak bisa dibantah. Oleh karena itu, kalau dia bobrok, siapa yang harus bertanggung jawab? Kan gitu pertanyaannya. Pimpinan, karena setiap kelembagaan atau organisasi ada ketauladanan. Jadi Pimpinan kalau mana? Pimpinan, para komisioner. Oh, komisioner KPK. Kalau komisionernya rampok semua, anak buah di bawah itu juga bisa jadi rampok. Tapi kalau komisionernya itu bagus, yang di bawah nggak bisa macam-macam. Jadi menurut saya kalau orang bilang apa yang terjadi, kalau kita lihat lebih luas lagi maka ada dua. Pertama, kalau kita lihat kenapa lembaga KPK sekarang terpuruk, kelakuan para komisioner. Kemudian yang kedua diperburuk dengan revisi undang-undang KPK kemarin. Baik, Mbak Yenti, kembali lagi kritik terhadap perilaku pimpinan KPK yang Abraham cukup keras ya. Ini kan yang bertanggung jawab pimpinan, dan pimpinan kemudian juga hasil diantaranya ya hasil seleksi dari panitia seleksi yang merupakan kepanjangan tangan dari presiden. Ya, jadi gini ya. Jadi memang pada akhirnya kan pansel mendapatkan angka 20 ya, 20 pada waktu itu memang kondisinya memang beda ya pada waktu itu karena waktu kita menyerahkan juga ke 20 ke 10 itu juga di istana juga sedang ada demo dari Papua dan sebagainya. Sangat luar biasa ya keadaannya. Dulu KPK dulu pansel itu menyerahkan mendiskusikan 20 nama ya, ke istana. Iya, yang kan, dihadiri oleh Mensesnek dan Presiden. Dan kami bersembilan. Dari 20 nama itu kemudian dipilih 10? Dipilih 10. Yang milih pansel atau presiden? Ya kita udah diskusi, pada akhirnya kita menyatakan 10. Tapi sebetulnya ya seandainya dari 10 itu ada presiden yang tidak suka, itu sebenarnya boleh saja. Bahkan waktu yang pertama dulu yang zaman Pak Agus Raharjo, itu DPR pernah menyampaikan gini, nanti kalau 10 orang dari pansel yang ibu-ibu arisan ini kita tidak suka, kita kembalikan semua. Artinya apa? Pansel itu hanya menyediakan 10 kan. Setelah itu presiden mau nolak boleh, DPR menolak boleh. Itu yang mengaturannya seperti itu. Bahkan kita dibilang ibu-ibu arisan. Kalau nggak ada yang bagus kita akan kembalikan. Oke. Jadi ketika 20 itu disampaikan kepada presiden, itu sebenarnya kan ada beberapa nama polisi ya? Iya. Ada Firly Bahuri, ada Antam November, ada seorang Polwan gitu. Itu gimana proses mengerucut pada Firly yang penolakan publiknya cukup keras? Iya, jadi kan kita di pansel sendiri kan bersembilan ya. Bersembilan itu juga kita, kalau saya membayangkannya gini, kalau nilai sampai pada akhir ya Pak Abraham itu Pak Firly masuk. Termasuk integritas itu kan kita ada tes psikologi, terus ada tes kesehatan jiwa oleh RSPAD. Nah di tes itu masih bagus. Ketika kita menanyakan kalau ada tes kesehatan jiwa yang seperti ini, misalnya ini apa kemungkinannya, kalau yang buruk apa udah dibahas semuanya. Artinya pansel juga nggak mungkin asal-asalan gitu ya. Kalau itu nggak boleh ya nggak boleh, pasti kita nggak berani. Kan di sana waktu yang 10 tahun yang lalu malah ada yang kemungkinan ada potensi bunuh diri tinggi, ada yang tidak tahan tekanan, ada yang begini-begini, kan kita diterangkan oleh dokter ahli kesehatan jiwanya juga ya, diterangkan pada kita. Jadi kita nggak main-main lah tentang itu. Dari hasil itu semua firm gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Dan kemudian setelah itu dengan ramenya seperti ini dan pansel 5 tahun 10 tahun yang lalu saya juga ikut, saya tanya kan, akhirnya kan selalu diributkan kan. Kemudian saya tanya kepada dokter ahli kesehatan jiwa itu bahwa apa yang dihasilkan pada waktu itu tuh
per dikit gitu ya, per periodik lah. Itu tidak mungkin, itu tidak menjamin 4 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan itu mesti seperti itu. Oh, Artinya ada berubah. pengaruh-pengaruh Tapi mesti gini, ada. Mbak Yanti, ini kan dulu pertimbangan di istana sampai kemudian meloloskan Firly sebagai dari 20 menjadi 10, sementara penolakan publiknya begitu besar, itu sebetulnya apa sih? Kalau boleh tahu gitu. Ya, kalau di Pansel sendiri pada waktu itu kan memang kita kan itu gaduh sekali ya. Gaduh itu juga Pansel bukannya tenang-tenang saja. Saya sendiri ini gimana ya, kok gaduh sekali, polisi awalnya banyak sekali kita mulai potong-potong. Yang kita potong tuh polisi itu bukan nggak bagus loh sebetulnya. Tapi memang penolakan masyarakat atas banyaknya polisi itu nggak mau. Nggak mau? Nggak mau. Tapi kenapa kemudian dipilih? Kalau saya sebagai akademisi waktu itu kalau memungkinkan memang harus ada jaksa dan polisi ya. Oke. Pandangan saya, karena apa, itu lembaga itu adalah lembaga untuk penuntutan dan penyidikan. Dan seperti Pak Abraham Samad sampaikan bahwa kalau sampai komisionernya tidak menguasai betul masalah penetapan tersangka dan sebagainya, itu bahaya juga. Oke. Kan di bawah juga bukan berarti nggak main-main kan, bisa saja Gini main. Bu, itu kan sebenarnya kalau yang sejauh yang saya lihat itu selain Pak Firly kan ada Pak Antam November. Nah, yang kemudian yang diajukan kemudian Firly itu sebenarnya pilihan Pansel, pilihan presiden, atau pilihan siapa? Ya pada waktu pada akhirnya kita menentukan 10, ada Pak Firly di situ karena tidak mungkin polisi ada 2 atau 3 gitu kan, semakin ribut nanti kan. Jadi ya dari 10 itulah. Ya jadi keadaannya seperti itu. Keadaan itu kita tidak berbicara berdua ya. Kita berbicara bersembilan dan Pak Presiden dan Pak Mensesnek. Di antara itulah. Oke, baik. Mas Trumadi, jadi ketika sudah posisinya seperti sekarang, kira-kira apa ya yang mau dikerjakan oleh pihak istana ketika posisi KPK sebagai anak kandung reformasi kemudian menjadi menurut Abraham Samad bobrok gitu kan, berada di titik nadir. Apa evaluasi dari istana? Ya, sekarang sudah ada PLT. PLT. Pak Nawawi. Saya kira ini tugas berat Pak Nawawi untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK. Bebannya Nawawi. Salah satu yang paling punya. Istana akan melakukan apa? Ya, kita akan melakukan monitoring terus-menerus terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Nawawi untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK, karena memang ini situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi pemberantasan korupsi. Ini di satu hal. Tapi jangan lupa bahwa KPK itu bukan satu-satunya lembaga yang melakukan pemberantasan korupsi. Oh, masih ada yang lain. Kita masih ada lembaga yang lain, kejaksaan. Saya kira kejaksaan juga. Artinya apa? No worry lah, nggak usah worry lah. Bukan begitu, gitu. Bukan no worry. Kita tetap bagaimanapun KPK adalah satu lembaga atau institusi yang memang diberikan mandat khusus untuk melakukan bukan hanya pencegahan, tapi juga melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan KL-KL untuk melakukan pencegahan korupsi. Jadi memang ini satu lembaga yang diberikan mandat, tetapi kita nggak bisa menafikan bahwa situasinya sekarang sangat berat. Sangat berat? Sangat berat. Okay. Saya katakan sangat berat karena... sangat berat itu sama dengan genting ya? Kepercayaan publik terutama, Mas. Saya kira ini situasi yang memang harus kita hadapi, dan dengan ditunjuknya Pak Nawawi sebagai PLT, ini Pak Nawawi punya tanggung jawab yang sangat berat untuk mengembalikan kepercayaan publik bahwa KPK memang lembaga yang bisa dipercaya. Oke. Dan waktunya tidak terlalu lama, kira-kira hanya 1 tahun, sehingga... Tahun karena diperpanjang MK ya? Iya, karena ada perpanjangan putusan MK itu, sehingga Pak Nawawi tidak punya waktu yang terlalu banyak. Tapi kita melihat langkah-langkah yang diambil oleh Pak Nawawi sekarang ini kita monitoring terus-menerus apakah Pak Nawawi mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk mengembalikan merecovery KPK atau tidak. Karena sekarang terus terang terjadi demoralisasi, saya kira. Dengan pimpinan KPK ketua KPK menjadi tersangka, itu pasti akan pukulan yang sangat berat terhadap insan KPK dan juga pukulan yang cukup berat terhadap pemberantasan korupsi, saya kira. Oke, baik.